Pak. Sini. Air tiket ini. Ya. Satunya berapa? Tutup sampai jam berapa? Sini guys. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! Hypnotic nonsense be something you wish. SpongeBob SquarePants! And drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob Ready? SquarePants! SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. The wise man said, just walk this way to the town of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star.
Satu nih. Oh, tepat. Satu ya. Silakan dorong. Silakan. Oke guys, ini akuarium. Mana tuh foto-fotonya? Ikan, Ray. Coba ikan apa aja yang ada? Oh, ikan marlin. Ini dalam air laut, Ray. Ya, ikan khas air. Nanti ada ya ikan hiu lewat. Oke. Ini ikan paus nih, ikan paus terbang. Waduh. Kita berada di Aquaman. Aquaman. Oh, ini mobil. Itu mobil beneran. Oh, mobil beneran. Pakai akuarium. Bener mobil beneran ya. Foto-foto boleh saya. Oke guys. Aquaman. Koji pasti noge. Allah. Wah, ini mobil mudik guys. Tapi isinya ikan. Ikan apa nih? Repetek. Oh, Pak, bisa dibuka tuh, mesti rapet tuh. Ya, mesti alnek doang. Mobil orang di akuarium. Ray, ini ikan mas koki, Ray. Bukan koi, mas koki. Koki ya, Bang. Ikan koki. Dulu abang punya ini, almarhum. Koki. Murah ada, pang gampang lo ngurus yuk. Nanti bisa didarung, gue jangan hiasan. Pahit tuh ini. Kucing itu bekieu enggak? Bukan lo tuh. Oke. Reng, ikannya Reng. Banyak ikan. Pengeram mulut Mon Brother. Ini nih, Reng. Anak ikannya selalu dimasukin, Reng. Dalam. Ini piranha ya? Bukan, nggak ada piranha. Piranha itu air laut, air tawar. Ketang arwana juga air tawar. Arwana. Arwana mahal. Arwana guys, arwana. Loika.
Yuk kita ke atas. Kan jenis berbagai macam ikan dia, koki. Belum saya. Sudah tadi semua dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar adik-adik semua, dulur-dulur semua? Aku siap. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap semangat. Jangan loyo, karena kebangkitan bangsa itu karena ada semangat, pemirsa. Negeri kita bisa merdeka dan negeri kita bisa terbebas dari penjajahan karena semangatnya generasi muda, ya. Dan juga tercermin dalam film SpongeBob. Aku siap. Siapa nih yang suka pada SpongeBob, pemirsa? Bagi adik-adik mungkin tidak asing lagi dengan SpongeBob yang selalu ditayangkan di GTV, ya. Ini produksi Nickelodeon yang benar-benar disukai oleh banyak orang, terutama para bocil-bocil, adik-adik, ya, anak-anak. Jangankan para bocil, mungkin yang sudah dewasa pun suka pada SpongeBob. Jadi SpongeBob ini mirip film Doraemon, pemirsa. Apa miripnya? Jadi film ini sudah lama ditayangkan dan menjadi legenda sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini pun masih ditayangkan. Kalau Ray bilang kalau RCTI itu ada Doraemon, GTV itu ada SpongeBob. Film SpongeBob SquarePants ini merupakan film tentang biota laut, pemirsa. Film biota laut yang dianimasikan atau dibuat kartun. Dan ini benar-benar menarik, ya, dicintai oleh banyak para bocil. Dan yang lebih menarik lagi adalah karakter-karakternya, pemirsa. Meskipun digambarkan oleh ikan, tapi karakternya mirip-mirip dengan manusia. Salah satunya adalah SpongeBob nih. Siapa yang mencintai SpongeBob? Siapa yang suka SpongeBob? Memang aja suka pada SpongeBob. Jadi SpongeBob ini adalah makhluk spon yang periang, gembira, ya, dan juga semangat bekerjanya itu loh. Waduh, apalagi kalau pagi hari sehabis makan Gary langsung bekerja di Krusty Krab, ya, dengan semangatnya. Aku siap. Oke pemirsa, Mamang kali ini berada di Bikini Bottom. Waduh, Bikini Bottom Pangandaran, pemirsa. Jadi kalau kalian ingin merasakan dunia SpongeBob, dunia Bikini Bottom atau kota Bikini Bottom, kalian datang aja ke Pangandaran, pemirsa. Di Pangandaran ada, ya, kota Bikini Bottom. Dan kita akan merasakan di dasar laut. Jadi ikan-ikan bertemu dengan si Patrick, bertemu dengan Tuan Crab, bertemu juga dengan Squidward, ya, di sini juga ada, dan bertemu dengan Larry. Waduh, hidup seperti Larry. Waduh. Jadi di Pangandaran ada wahana akuarium Indonesia Pangandaran, pemirsa. Wahana akuarium ini adalah wahana tentang dunia bawah laut, ya, biota laut. Ini letaknya ada di Pangandaran, tepatnya di dekat pelelangan ikan Dermaga Cikidang, pemirsa. Jadi kalau kalian ingin ke akuarium, cukup aja klik Google Map, ya, ada di situ. Jadi kalau kalian bermalam di Pananjung, ya, sehabis berenang di pantai barat, pantai timurnya Pananjung, Pangandaran, ya, ingin ke akuarium, cukup telusuri aja Google Map, ya. Memang aja kan telusuri Google Map. Kalau lebih tepatnya menelusuri jalan pantai timur, lalu nanti masuk ke Pelabuhan Cikidang, lalu disitulah ada akuarium, ya, Bikini Bottomnya Pangandaran, pemirsa. Dan ketika Mamang datang, waduh, suasananya agak-agak ramai, ya, meskipun tak seramai yang ada di pantai. Karena mungkin sebagian orang belum mengenal
ya, belum tahu adanya akuarium. Meskipun akuarium ini didirikan semenjak tahun 2022 ya. Jadi kalau kalian ke Pangandaran jangan lupa ya ke Bikini Bottom-nya Pangandaran, itu akuarium Indonesia. Nah, tiketnya seharga 50.000 untuk weekend ya. Sedangkan untuk hari biasa itu 40.000 pemirsa. Di sini fasilitasnya lengkap sekali. Kalian bisa memasuki wahana akuarium dan wahana dasar laut. Waduh. Kalian akan bertemu dengan banyak ikan yang ada di dasar laut pemirsa, termasuk dengan SpongeBob dan kawan-kawan. Waduh. Dan kalian akan merasakan juga Bikini Bottom-nya. Jadi ada keunikan di akuarium ini ya, salah satunya mobil jadi akuarium. Waduh, ini mobil antik pemirsa. Dan juga ada keunikan-keunikan lain. Dan sebagian yang tidak terekspos oleh video Mamang. Mamang sengaja ya tidak semuanya mengekspos supaya kalian datang ke akuarium Pangandaran pemirsa. Oke pemirsa, warga Bikini Bottom. Video ini syuting ketika mudik lebaran pemirsa 1445 Hijriah atau tahun 2024 H+4 lebaran, dan ditayangkan ya sudah sebulan dan pas hari kebangkitan nasional Indonesia pemirsa. Marilah dengan kebangkitan nasional Indonesia yang ke-116 tahun ini, di mana dengan kebangkitan kita bisa merdeka dari kolonial penjajah Belanda, penjajahan ya, dengan semangat kebersamaan, tekad dan semangat anak muda pemirsa. Dan mudah-mudahan adik-adik tetap semangat seperti semangat para pahlawan dulu ya. Bercerminlah salah satunya ke SpongeBob nih ya. SpongeBob selalu semangat tiap pagi. Semangat untuk membangun, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari ilmu ya. Kalau kau tugasnya adalah mencari ilmu, semangatlah mencari ilmu. Nanti kalau kau akan mendapatkan tugas untuk bekerja pemirsa, semangatlah bekerja. Jangan sampai aku tidak siap, aku tidak siap. Ingatlah slogan SpongeBob ya, aku siap, aku siap. Yang penting kalian tetap semangat ya. Dengan semangat kita bisa merdeka, dan dengan semangat saat ini generasi muda saat ini mudah-mudahan bisa membangun bangsa menjadi negara maju, superpower, dan semoga Bikini Bottom. Waduh. Jangan sampai lah pergi ke sekolah hujan rintik-rintik sakit, mendung izin ya. Aduh, ada teman kesusahan cuek. Tapi kalau koruptor lagi minta tolong, waduh semangat. Waduh. Jangan sampai ya. Oke, adik-adik pemirsa, Mamang masih di Bikini Bottom sama Ray. Lihat banyak akuarium dan banyak wahana tentang ikan-ikan. Kalian penasaran? Datang aja ke akuarium Indonesia. Sambil lihat ikan-ikan, Mamang akan sedikit tentang bercerita Bikini Bottom ya. Bercerita tentang SpongeBob. Ternyata SpongeBob dan Bikini Bottom ini terlahir gara-gara bom nuklir pemirsa. Waduh. Ini gimana ceritanya ya? Gara-gara ada ledakan bom nuklir, katanya ada uji coba bom nuklir pemirsa. Tiba-tiba dari uji coba bom nuklir ini lahirlah kota Bikini Bottom dengan kehidupan SpongeBob-nya. Ini gimana ceritanya ya? Kalian penasaran? Oke. Kalau kalian penasaran ya, jangan di skip. Tapi kalau kalian nggak penasaran atau mungkin sudah tahu ya skip aja. Penting kalian kalau ke Pangandaran ya berkunjunglah ke akuarium Indonesia. SpongeBob SquarePants adalah seri animasi terpopuler di jaringan Nickelodeon. Pada awal seri animasi ini ditayangkan pada tahun 1999 ya. Sekarang sudah 2024. Berarti 25 tahun SpongeBob. Ditayangkan di Amerika Serikat dan diciptakan oleh almarhum Stephen Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut.
Jadi seorang yang ahli biologi laut, dia mencintai biota laut, dengan kecintaan itu membuat karakter SpongeBob. Dan diterbitkan oleh perusahaan United Plankton Pictures. Seri animasi ini berlatar di Samudra Pasifik, yaitu kota fiksi Bikini Bottom. Genrenya adalah animasi dan komedi dengan pasarnya untuk anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Di Indonesia, seri animasi ini dipopulerkan oleh LaTV. Waduh, sekarang LaTV berubah menjadi TV One ya, yang ditayangkan dari tanggal 2 Februari 2004 hingga 31 Januari 2006. Kemudian hak tayang acara-acara yang diproduksi oleh Nickelodeon dibeli oleh Global TV yang sekarang menjadi GTV, yang mulai menayangkan seri animasi ini pada tanggal 1 Februari 2006 dan masih ditayangkan hingga saat ini sampai hari ini ya. Bagi hari ini kalian adik-adik ya belum nonton SpongeBob, nontonlah ya. Seri animasi ini sudah menggunakan suli suara bahasa Indonesia, jadi sudah didubbing oleh bahasa Indonesia. Namun ada beberapa perbedaan dialog, penyebutan dan istilah dan pengisi suara antara penayangan seri ini baik di LaTV maupun di Global TV. SpongeBob SquarePants adalah seekor spons laut berwarna kuning dan berlubang-lubang yang tinggal dalam sebuah rumah nanas. Ada rumah nanas di laut ya. Aduh. Di kota Bikini Bottom di lautan Pasifik. Jadi Bikini Bottom ini berada di Samudra Pasifik. Tetangganya rumah SpongeBob adalah Squidward Tentacle. Dia adalah seekor gurita oktopus ya, yang tinggal dalam rumah Moai. Moai ini patung yang ada di Pulau Paskah dekat Chili pemirsa. Tetangga SpongeBob lainnya adalah teman akrab, yaitu bernama Patrick Star. Dia adalah seekor bintang laut merah muda, tinggal di bawah sebuah batu. Waduh. Rumah Squidward terletak di antara rumah SpongeBob dan rumah Patrick. Dan inilah yang meresahkan Squidward. Bikini Bottom diperlihatkan sebagai sebuah kota biasa dengan pusat dan pinggir kota, kawasan pantai, dan lapangan terbang, rangkaian bunga laut, dan taman hiburan sendiri. Stephen Hillenburg pernah berkata bahwa Bikini Bottom direka lebih kurang berdasarkan kota Seattle, Washington. Jadi meskipun di dasar laut, tapi karakter kotanya itu mirip karakter kota yang ada di darat ya, dan mengacu kepada kota Seattle-nya yang ada di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Hewan peliharaan SpongeBob adalah seekor siput laut bernama Jerry. Jerry ini sama dengan kucing ya. Kalau di darat kucing, kalau di laut itu siput. Waduh, ini gimana nih? Jadi ini perwatakan darat tetapi dengan tubuhnya laut ya. Perwatakan hewan darat dengan tubuhnya hewan laut. Meskipun tidak banyak berbicara, dalam watak-watak lain ia kelihatan mampu memahaminya. Tambahan pula cacing laut direka layaknya anjing dan dirantai. Jadi cacing laut ini gambaran dari anjing yang di darat ya. Ubur-ubur disamakan dengan lebah. Waduh, kita berburu ubur-ubur berarti berburu lebah. Hebat ya SpongeBob. Bunyi berdengung sengatan dan menghasilkan jelly yang lezat yang disamakan dengan madu lebah. Ikan berperan sebagai warga kota Bikini Bottom tetapi tidak dijadikan tokoh penting. Lalu ada Eugene Krabs atau Tuan Krabs, yaitu seekor rajungan. Rajungan ini adalah kepiting ya, yang merupakan pemilik restoran Krusty Krab yang hanya ingin memikirkan soal uang. Dia dikatakan sangat serakah dan pelit. Aku cinta uang. Nah, bagi kalian yang yang pelit tetapi serba dibisniskan ya, tidak jauh beda dengan kepiting. SpongeBob dan Squidward bekerja kepadanya. Dia mempunyai seorang putri bernama Fur yang merupakan seekor paus sperma. Waduh,
Kok bisa ya? Seorang crab melahirkan paus. Waduh. SpongeBob SquarePants bekerja sebagai juru masak di Krusty Krab, sebuah restoran makanan cepat saji, di mana Squidward juga bekerja sebagai kasir. Krusty Krab dimiliki oleh Eugene Krab. Ya. Sheldon Jeffenton adalah musuh bebuyutan Krab. Memiliki sebuah restoran makanan cepat saji juga bertaraf rendah bernama Chumbucket ya, yang terletak berhadapan dengan Krusty Krab. Chumbucket seolah-olah tidak pernah dikunjungi pelanggan, dan Plankton meluangkan kebanyakan waktunya untuk merancang peralatan untuk mencuri resep Krusty Krab. Waduh, Krabby Patty atau burgernya Krusty Krab. Istri Plankton adalah seorang komputer. Waduh, komputer ya. AI ya mungkin zaman sekarang. Waduh. Satu lagi kawan SpongeBob adalah Sandy Chick, seekor tupai yang berasal dari Texas dan tinggal di dalam kubah anti air di Bikini Bottom. Dia diantar ke dalam lautan oleh majikan-majikan yang ilmuwan berupa simpanse. Ketika di luar kubahnya, dia memakai baju seperti astronot. Jadi Sandy Chick ini adalah tupai yang berasal dari daratan yang tinggal di Bikini Bottom. Jadi artinya Bikini Bottom ini adalah sebuah kota yang ada di dasar laut, dan warganya adalah para ikan-ikan biota laut ya, biota laut. Ada spon, ada gurita, ada ikan paus ya. Dan juga karakter kotanya mirip dengan kota yang ada di darat yang dikenal dengan kota Seattle, Washington. Ya, mirip-mirip kota Bandung atau Tasikmalaya yang di dasar laut kan, dengan warganya adalah ikan-ikan. Jadi kalau kalian nonton film SpongeBob dari satu episode ke episode lain, ternyata itu sangat-sangat menarik sekali pemirsa, dan ceritanya tidak membosankan meskipun benar-benar hayalan sekali pemirsa. Meskipun hayalan tapi mudah dimengerti. Ternyata ceritanya mudah dimengerti dan benar-benar terhibur pemirsa. Mudah dimengerti dan terhibur, dan bikin mamang suka meskipun mamang sudah tua. Jangankan adik-adik, orang tua pun kadang suka dengan film tersebut. Karena ada pepatah bilang, bila seseorang ingin awet muda, maka tontonlah film anak-anak. Yang penting kita bisa menikmati film anak-anak ya, jangan sampai perilaku kita kekanak-kanakan. Film anak-anak Doraemon atau SpongeBob, maka dirimu akan menjadi awet muda. Ini ada pepatah ya. Benar atau tidaknya ya terserah kalian aja. Memang ya, kalau anak-anak nonton film dewasa itu anak-anak akan cepat dewasa. Tapi kalau orang sudah dewasa suka menonton film anak-anak, itu menjadi awet muda. Dikutip dari Historia.id dengan judul artikel SpongeBob dan cerita dari Bikini Atoll yang ditulis oleh Andri Setiawan, 27 Mei 2020. Sebuah atol di Pasifik menjadi tempat percobaan bom atom Amerika Serikat, menghancurkan alam dan meninggalkan radiasi nuklir. Setelah rilis pada tahun 1999, serial animasi SpongeBob SquarePants langsung populer. Serial ini masuk dalam peringkat atas animasi anak dan bahkan memiliki jutaan penggemar warga dewasa. Menariknya, serial ini disebut-sebut berkaitan dengan Bikini Atoll, lokasi uji coba bom atom pada masa Perang Dingin. Jadi Bikini Atoll ini letaknya di Samudra Pasifik, letaknya di negara Marshall ya, Kepulauan Marshall. Ya, selatannya Hawaii, timurnya Filipina, Guam, dan sebelah utaranya Indonesia pemirsa. Kota tempat tinggalnya bernama Bikini Bottom yang sering dikaitkan dengan Bikini Atoll. Sementara itu, Stephen Hillenburg, pencipta SpongeBob, adalah seorang sarjana biologi kelautan. Jadi kalau kalian sarjana biologi ya bisa menciptakan karakter SpongeBob. Saya yakin tujuannya menciptakan karakter SpongeBob adalah supaya orang lebih mencintai ya kehidupan bawah laut atau biota-biota laut pemirsa. Meski tidak secara langsung mengatakan Bikini Bottom terinspirasi oleh Bikini Atoll, berbagai petunjuk tampaknya dimunculkan dalam serial. Salah satunya adalah footage ledakan bom
Baker di Bikini Atoll pada tahun 1946 yang ia masukkan dalam episode Dying for Pie. Bikini Atoll merupakan sebuah daerah yang ada di Kepulauan Marshall, terletak di Samudra Pasifik dan posisinya berada di tengah-tengah antara Hawaii dan Papua Nugini, antara Indonesia juga dengan Kepulauan Filipina. Kepulauan ini dibentuk oleh letusan gunung berapi di dasar laut jutaan tahun lalu. Ketika gunung berapi kembali tenggelam, karang-karang tumbuh dan membentuk serangkaian laguna yang dikelilingi cincin pulau karang yang disebut atol. Bikini Atoll adalah salah satunya. Sekitar 2000 tahun yang lalu manusia datang ke Kepulauan Marshall dari pulau-pulau lain di Pasifik. Mereka mendayung dengan sampan untuk mencari tempat-tempat hidup baru. Selama berabad-abad kemudian mereka membangun rumah beranak pinak bahkan membuat kampung-kampung di kepulauan itu. Diketahui juga bahwa penduduk Kepulauan Marshall merupakan satu keturunan dengan penduduk Indonesia, pemirsa. Sama-sama bangsa Austronesia yang berlayar di Samudra Pasifik, Nusantara hingga ke Hindia. Jadi orang-orang Marshall ini sama dengan satu turunan dengan orang Jawa, orang Sunda, pemirsa. Pulau-pulau itu menyediakan semua yang dibutuhkan orang, tulis Corny Goldsmith dalam Boom Over Bikini, The World First Nuclear. Sementara itu persaingan militer dan politik selama Perang Dingin dari tahun 1945 sampai 1991 membawa Kepulauan Marshall ke dalam bencana lainnya. Amerika Serikat mengembangkan persenjataan nuklir dan Bikini Atoll dipilih sebagai lokasi uji coba bom atom. Orang-orang Bikini yang kala itu berjumlah 167 orang dipindahkan ke pulau lain di Marshall. Mereka harus meninggalkan tanah kecil leluhur mereka yang telah dihuni sekitar 2000 tahun lamanya. Operasi Crossroads. Kurang dari setahun setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, Amerika Serikat meluncurkan program baru yang disebut Operation Crossroads. Tujuan uji coba bom nuklir ini adalah untuk mempelajari tentang efek bom nuklir dan radiasi pada kapal laut dan hewan. Hasilnya juga digunakan untuk mengembangkan kekuatan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Operasi Crossroads adalah salah satu operasi militer terbesar pada masanya yang menghabiskan anggaran 1,3 miliar US dollar. 3 bom rencananya akan diledakkan, 1 di udara dan 2 di dasar laut. Sebelum itu, Amerika juga telah mengawali kerusakan Bikini Atoll dalam persiapan uji coba ini. Di Bikini, para kru menghancurkan karang, buldoser pasir dan menempatkan balok beton besar di laguna sambil membangun tempat sementara, menara instrumen dan bunker kamera di pantai. Tulis James P. Delgado dan dalam Nuclear Dawn, The Atomic Bomb from the Manhattan Project to the Cold War. Pada 1 Juli 1946, bom yang dinamai Ewell dijatuhkan dan menjadi atom pertama yang diledakkan di masa dunia sedang damai. Jadi uji coba bom atom setelah Perang Dunia Kedua adalah di Bikini Bottom. Kumpulan kapal perang yang rusak dan ketinggalan zaman yang telah ditempatkan di Bikini Atoll dihancur leburkan. Jadi semua kapal-kapal perang dari kapal perang Jerman, kapal perang Jepang, kapal perang Amerika pun ya yang sudah rusak atau mungkin rampasan perang akan dihancurkan di Bikini Bottom dengan bom nuklir. Awan jamur api dan gas berputar-putar naik lebih dari 12 km di udara. Menurut Corny Goldsmith, dalam operasi ini banyak binatang juga dikorbankan. Sebulan sebelum kapal USS Burleson yang dijuluki Bahtera Nuh dikirim ke Bikini Atoll. Kapal itu memuat 146 babi, 176 kambing, 57 babi Guinea dan 3.139 tikus. Binatang-binatang itu digunakan untuk mempelajari efek radioaktif pada makhluk hidup. Jadi di antara kapal-kapal uji coba itu berisikan kapal-kapal hewan
yang nanti akan diledakkan bersama pemirsa. Pada 25 Juli 1946, bom kedua yang dinamai Bravo diledakkan di bawah air. Gelombang kejutnya menggali kawah raksasa di dasar Laguna, sekitar 61 meter di bawah permukaan air. Sementara itu, kubah air laut meletus dan gelembung bola api melemparkan 2,2 juta ton air, pasir, dan bubuk batu koral ke udara. Radiasinya jatuh mencemari perairan dan puing-puing mengepul sejauh 11 km. Selama tes Becker, massa air radioaktif dan uap mendidih menembus hampir setiap kapal target yang mengapung dan mencemari air Laguna. Bencana nuklir akibat uji coba Amerika Serikat tak hanya sampai di situ. Pasalnya program ini dilanjutkan pada tahun 1948 dan antara 1946 hingga 1958. Waduh. Amerika Serikat telah meledakkan 60 juta bom nuklir di Bikini dan Eniwetok. Waduh. Dari sekian banyak bom itu, Bravo bom nomor 12 adalah bom yang paling terkenal. Bom ini sebagian dari Operasi Castle yang serangkaian ledakannya yang dimaksudkan untuk menguji bom jenis baru. Bravo adalah bom pusi. Ledakan Bravo memiliki kekuatan 1000 kali dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Sementara itu, orang-orang Bikini yang telah mengungsi sebelumnya harus pindah lebih jauh lagi karena radiasi. Pada tahun 1969, Amerika Serikat melakukan program dekontaminasi dan mengatakan bahwa Bikini Atoll sudah aman ditinggali. 140 orang kemudian kembali ke Bikini Atoll antara 1969 hingga 1971. Namun radiasi tampaknya belum hilang. Kanker kematian menghantui Bikini Atoll. Jadi kalau kalian nonton film SpongeBob, ada gedung-gedung pencakar langit yang mirip cerobong-cerobong kapal perang ya, kapal laut, ada juga botol, ada juga minuman, ada juga jangkar ya, bangkai kapal menjadi sebuah tempat gedung ya. Berarti itu menandakan bahwa Bikini Bottom ini merupakan Bikini Atoll yang diledakkan oleh bom nuklir. Jadi kemungkinan pecinta SpongeBob ini terinspirasi untuk mencintai biota laut pemirsa, bukan untuk dirusak. Sekaligus sebagai isyarat bahwa nuklir itu sangat berbahaya. Jadi untuk menggambarkan bahwa nuklir itu sangat berbahaya, jadi film inilah untuk menggambarkan kepada generasi muda jangan main-main dengan nuklir. Jadi kita harus mencintai biota laut kita, apalagi kita negara Indonesia, negara kepulauan yang tentunya yang namanya kota Bikini Bottom di Indonesia itu banyak sekali pemirsa. Salah satunya ada di Wakatobi. Waduh, kalau kalian jalan-jalan ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara, itu di bawahnya adalah banyak terumbu karang ya, banyak koral-koral dan mirip-mirip dengan Bikini Bottom. Dan juga ada di Raja Ampat dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Hampir seluruh daerah Indonesia itu banyak koral pemirsa. Jadi dulu Bikini Bottom, Bikini Atoll juga merupakan salah satu koral yang banyak biota laut, dan itu hancur karena uji coba bom nuklir. Dan oleh pencipta lingkungan sekaligus pencipta SpongeBob membuat animasi SpongeBob ini supaya warga negara dan masyarakat generasi muda mencintai biota laut. Ya, jalan ke atas. Ya, jalan ke atas.